Waktar sare tuku. Oke. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk teman-teman semua dan selamat siang juga untuk Ibu Nurul selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk UTS, di mana dari anggota kelompoknya yakni ada saya sendiri Ahmad Rifai, lalu ada Rizky Maulana, Lian Dwi Siswadi, Lutfi Fadila, dan Satria Revi. Baik, langsung aja sebelumnya terkait materi yang akan dipresentasikan, yaitu tentang psikoanalisis dari Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya, di mana psikoanalisis itu sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi manusia. Awalnya psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis itu sama artinya. Psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama adalah suatu metode penelitian dari pikiran, yang kedua suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia, dan yang ketiga adalah suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Nah, fokus pembahasan kami adalah ketiga subsistem jiwa manusia. Yang pertama ada id, ego, dan superego. Untuk id sendiri, id itu adalah dorongan biologis manusia atau pusat insting yang biasa atau libido, insting kehidupan seperti seksual, kasih sayang, pemujaan kepada Tuhan, itu termasuk ke dalam subsistem yang id. Lalu ada pula ego, di mana ego itu perannya itu menjembatani tuntutan id, pusat insting dengan realitas luar, di mana si ego itu yang mampu menundukkan id sendiri, bergerak pada prinsip realita berdasarkan pengetahuan atau kepercayaan yang ada. Selanjutnya untuk superego, pada superego ini adalah semacam polisi kepribadiannya. Maksudnya itu polisi kepribadian yang mewakili hal ideal berdasarkan norma sosial, hati nurani, nilai yang ada di masyarakat. Nah, untuk id, ego, dan superego itu memang ketiganya ada di dalam kepribadian manusia. Cuman di sini kami akan mempresentasikan penekanannya di mana berdasarkan kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Lian Dwi Siswadi. Ya, selanjutnya di sini saya Lian Dwi Siswadi ingin menjelaskan dari studi kasus yang kita dapat. Jadi di sini ada Bunga. Bunga itu bukan nama aslinya. Berusia 15 tahun yang sekarang duduk di salah satu SMP di Jogja yang mendatangi konselor. Dia bercerita tentang tingkah laku aneh teman dekatnya yang bernama Suci. Bukan nama sebenarnya. Yang dia kenal sejak masuk sekolah pertama, dia bercerita bahwa setiap mendengar kata Paman Suci, selalu berteriak histeris seperti orang ketakutan dan membanting benda-benda yang ada di dekatnya. Hal itu terjadi sudah sejak lama, saat pertama kali Bunga mengenal Suci, sehingga Bunga merasa khawatir tentang perilaku dari Suci. Kemudian konselor sekolah memanggil Suci untuk datang di ruangannya. Setelah itu, setelah ditelusuri lebih dalam, Suci menceritakan masa lalunya saat berusia 7 tahun. Ia pernah mengalami trauma besar yang karena diperkosa oleh pamannya, sehingga Suci sangat membenci pamannya dan ia berusaha melupakan kejadian tersebut. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan ada contoh dari ilustrasi. Dan di sini paman sebagai pelaku, Bunga sebagai teman Suci, dan Suci sebagai korban. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang faktor dari Bunga. Bunga yang berinisiatif melaporkan atas keresahan temannya yang memiliki kebiasaan aneh. Dan di sini ada tindak refleks atau reflex action. Reflex action itu adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir, seperti mengejapkan mata yang dipakai untuk menangani pemuasan rangsang, sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Selanjutnya ada proses primer. Primary proses adalah reaksi membayangkan atau menghayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan yang dipakai
untuk menangani stimulus kompleks seperti yang dilakukan oleh Suci. Selanjutnya, dari analisis tersebut dalam 3 subsistem manusia, menurut saya bunga itu masuknya ke dalam kategori ego. Kenapa masuk ke dalam kategori ego? Karena menurut teori Sigmund Freud, manusia sendiri memiliki ego yang berkembang dari id agar orang mampu menangani realitas sehingga ego dapat beroperasi mengikuti prinsip realitanya. Dan usaha dari memperoleh kepuasan yang dituntut dengan id mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukannya sebuah objek yang nyata yang dapat memuaskan kebutuhan dari pamannya. Oleh karena itu, sehingga teman Suci, yaitu bunga, secara tidak langsung ingin mencegah Suci melakukan hal biasa yang sering dia lakukan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lutfi. Selanjutnya, analisis dari pihak Suci. Suci sebagai korban memiliki trauma diperkosa oleh pamannya pada saat usia 7 tahun, sehingga Suci sangat membenci pamannya dan selalu membuat Suci histeris ketika mendengar kata paman. Menurut Sigmund Freud, kepribadian sebagian besar dibentuk oleh usia 5 tahun. Awal perkembangan berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Dengan adanya trauma yang dirasakan oleh Suci, membuat kepribadiannya tidak terbentuk dengan baik. Peran atau fungsi ego lebih ditonjolkan yang berhubungan dengan tingkah laku yang nyata. Peranan fungsi id dan ketidaksadaran sangat penting. Hubungan-hubungan yang penting lebih luas karena mengikut sertakan pribadi lain yang ada dalam lingkungan hidup yang langsung pada anak. Hubungan antara anak dan orang tua melalui pola pengaturan bersama, mutual regulation. Hubungan segitiga antara anak, ibu, dan ayah menjadi landasan yang terpenting dalam perkembangan kepribadian. Orientasi optimistik karena kondisi dari pengaruh lingkungan sosial yang ikut mempengaruhi perkembangan kepribadian anak bisa diatur. Orientasi patologik mistik karena berhubungan dengan berbagai hambatan pada struktur kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian, konflik timbul antara ego dengan lingkungan sosial yang disebut konflik sosial. Timbulnya berbagai hambatan dalam kehidupan psikisnya karena konflik internal antara id dan superego. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky Maulana. Oke, baik, selanjutnya kita lihat dari analisa dari sosok pamannya ini sendiri. Freud memandang bahwa kepribadian tercipta terjadi pada takdir masa kecil. Jika kehidupan masa kecil tidak berjalan dengan baik, maka masa depan individu juga menggelapkan, penuh dengan gangguan dan juga penyakit jiwa yang ada pada dalam dirinya. Freud ini mengambil kesimpulan itu berdasarkan dari penelitiannya, juga dari pasien yang ditanganinya, termasuk dalam gangguan histeria, neurosis, psikosis, dan lain-lainnya. Selain itu, Freud juga menganalisa bahwa seksualitas adalah tema sentral dari kehidupan manusia yang tak terpisahkan saat itu. Gagasannya tentang seksualitas ini menjadi kontradiksi dari pandangan umum lainnya karena dalam diskursus psikiatri ini, seksualitas cenderung dinafikan dalam berbagai elemen psikis dan hanyalah bagian anatomi belaka. Lantas apa yang faktor yang mendorong sosok paman ini melakukan hal yang tidak senonoh ini atau tindakan pelecehan seksual terhadap seorang Suci? Pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak ini dapat terjadi di berbagai lingkungan ya, baik di lingkungan keluarga, sekolah, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Ancaman terhadap anak ini sering dan mudah dilakukan karena anak dianggap lebih lemah dari pelaku tersebut. Berdasarkan tindakan tersebut, pelecehan seksual ini terhadap anak dapat digolongkan dalam kriminoloid dan juga born criminal. Tindakan paman tersebut dapat digolongkan ke dalam pedofilia, dan pedofilia ini sendiri terdapat 2 jenis. Yang pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan
kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan yang kedua ini adalah pedofilia habitual. Kelainan seksual ini terbentuk dari kondisi sosial yang diderita pelaku tersebut. Teori psikis memang tidak cukup kuat, namun dapat menjadi indikator sebab kejahatan dalam diri perilaku. Maksudnya diri pelaku. Sedangkan teori psikopati ini dapat menjadi acuan apakah memang pelaku melakukan kejahatan ini akibat gangguan kejiwaannya yang dialami atau tidak. Tipe-tipe fisik pelaku kejahatan seperti demikian tidak cocok digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan gitu. Bahkan hampir setiap orang maupun stranger ya yang mau melakukan tindakan kejahatan itu covernya tidak selalu seperti orang jahat. Namun di dalamnya kita tidak tahu dia itu memiliki gangguan jiwa atau penyakit yang memiliki kelainan penyakit seperti itu. Jika kita kaitkan dengan teorinya Sigmund Freud ini, maka subsistem dalam dirinya tiga-tiganya itu memang mensupport atau mendukung supaya tindakan pelecehan seksual ini dilakukan oleh si paman terhadap Suci gitu. Tapi di sini yang paling dominan subsistem itu sendiri yaitu adalah id-nya, di mana seorang paman ini insting hewaninya itu sangat kuat gitu ketika dia ingin melakukan tindakan tersebut terhadap targetingnya gitu. Egonya ini sudah melakukan sensory experiences-nya. Jadi dia melihat berdasarkan objek realita sehingga apa yang dia lakukan ini itu adalah tindakan yang biasa. Dia menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh dia itu adalah hal-hal yang sudah biasa dia lakukan gitu. Maka di subconsciousnya ini, super egonya ini memang dibilang tidak maksudnya bukannya tidak berfungsi, tapi memang sudah di alam bawah sadar gitu. Maksudnya sudah mengikuti apa yang menjadi perintah dari id itu sendiri gitu. Jadi dapat kita lihat di sini id-nya memang yang sangat dominan gitu untuk seorang paman melakukan hal yang tidak senonoh tersebut terhadap Suci gitu. Dan juga jika kita lihat dari pengertian atau pembahasannya Sigmund Freud ini, kepribadiannya itu mungkin di masa lalunya memang banyak hal-hal negatif atau tindakan-tindakan yang serupa yang telah dilakukan oleh si paman ini. Maka dari itu kepribadian ketika dia sudah menjadi dewasa atau kepribadian dia saat ini itu terbentuk karena apa yang pernah dialami gitu berdasarkan pengalaman-pengalamannya seorang paman itu sendiri. Nah, lantas bagaimana upaya atau penanggulangan yang dapat kita lakukan demi mencegah atau mengatasi gitu, sedikit mengurangi resiko hal seperti ini itu terjadi lagi. Nah, hal ini akan dibahas oleh rekan saya. Kepada Satria, disilakan. Ya, di sini saya akan memberikan beberapa cara untuk menanggulangi upaya kejahatan pelecehan seksual terhadap anak. Yang pertama yaitu adanya pemberian pendidikan seksual kepada anak sejak usia dini. Dan yang kedua, ada orang tua harus merubah mindset tabu dalam membicarakan perihal tentang seksual kepada anak. Yang ketiga, pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama. Singkatnya, dalam menjaga atau menanggulangi agar kejahatan seksual terhadap anak ini tidak akan terulang lagi, kita sebagai anak muda untuk tidak peran ini sebenarnya sangat berpengaruh dengan adanya lingkungan, adanya pendidikan dari orang tua, dan adanya
kita sebagai warga masyarakat saling saling memberi upaya agar kejahatan seksual ini tidak terjadi lagi. Mungkin sekian dari saya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi dan penjelasan kasus bisa dipahami sebaik-baiknya oleh teman-teman atau khususnya untuk Ibu. Langsung aja kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.